Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadriani Ramadhana Ibrahim, NIM 19051. Faktor penyebab korupsi. Korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, akuntabilitas, dan transparansi. Aspek hukum terlihat dari buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri perilaku atau luar perilaku. Sebagaimana dikatakan Yamama bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu, hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Nursam tahun 2000 memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaan akan dunia, materi, atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kejayaan. Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: 1. Aspek perilaku individu, 2. Aspek organisasi, dan 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyu memberikan gambaran sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan lebih jauh. Disebut sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi, antara lain: A. Sifat tamak manusia, B. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, C. Gaya hidup konsumtif, D. Tidak mau atau malas bekerja.
Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Eri Riana Harja Pamekas tahun 2008 menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil. 3. Rendahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 5. Mekanisme pengawasan internal dan semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. 7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan moral dan etika. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, yang mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor internasional. 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan bahkan meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuapan politik dan merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez tahun 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang, money politik, sebagai use of money and material. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintah adalah dari sisi pemerintah: pemerasan uang suap, pemberian pelindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Sementara menurut DASIS, korupsi politik misalnya perilaku curang pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal, dan teknik lobby yang menyimpang. 2. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, tegas, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Bukti nyata dapat ditemukan dari banyaknya produk hukum yang buruk, sebagaimana puluhan kepres yang dievaluasi Masyarakat Transparansi Indonesia di bawah pimpinan Marie Muhammad beberapa tahun lalu. Dari 528 buah kepres yang dihasilkan pada masa pemerintahan Orde Baru minus 118 buah kepres hasil ratifikasi perjanjian internasional selama periode 5 tahun, tahun 1993 sampai 1998. Terdapat 79 buah yang oleh MTI dinilai bermasalah. Penyebab keadaan ini sangat beragam.
Namun yang dominan adalah pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dapat membuat pembuatan hukum berupa suap menyuap, utama menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibat timbulnya peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak penemuan. Sering pula ancaman saksi dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan. Pembuatan kekuasaan tidak hanya melibatkan kekuasaan politik, melainkan juga kekuatan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga eksekutif dalam melakukan praktik korupsi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi melalui suatu konspirasi dengan para pengusaha atau dengan kelompok kepentingan lainnya. Sebagai contoh, dalam hal penemuan tender pembangunan terlebih dahulu, pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lewat proses pembiayaan dalam pilkada tersebut. Kemudian mereka selalu bersama-sama membuat kebijakan yang koruptif yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, yaitu para kolega, keluarga maupun kelompoknya sendiri. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow sebagai dikutip oleh Susliantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker tahun 1979 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa Indonesia di bagian pertama tahun 60-an situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan terbesar di pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan 2 minggu. Dapat dipahami bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak di antara mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra. Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah, bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja peraturan pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan. Penyelesaian aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya, tidak akan dapat secara optimal melakukan tugas pokoknya. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat, Senan ritmik kelas 6 pertemuan ke-11.
Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Kurang adanya teladan dari pemimpin. B. Tidak adanya mulut organisasi. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Standar tindakan itulah yang akan terjadi tolak ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Mengapa? Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya. Bila kurang ada teladan dari pemimpin bisa memicu perilaku korupsi. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Dalam teori yang ditokoi oleh Robert Merton ini, sebagaimana dikutip Handoyo, ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jauh, Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara yang telah disepakati. Teori ini yang menjabatkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu, sifat tamat dan rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, dan aspek sosial. 2. Faktor eksternal pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. B. Aspek ekonomi. C. Aspek politis. Dan D. Aspek organisasi. Aspek organisasi terbagi menjadi 4. 1. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Kurang memadai sistem akuntabilitas. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan 5. Lemahnya pengawasan. Sekian dan terima kasih.